terima kasih atas kesempatannya kepada Klinik Beasiswa. Senang rasanya saya bisa sharing kepada Bapak Ibu semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Di Selamat sini siang. suara saya menggema nggak? Enggak, bagus. Betul. Di sini masih pagi, jam 6. Apalah saya sempatkan karena mohon maaf mungkin untuk kali ini webinar kali ini yang jam 1 karena memang menyesuaikan waktu saya di Inggris jam 6 jadi mohon maaf kalau terlalu siang buat Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak mengurangi atensinya dan juga tidak mengurangi antusiasme dari Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti webinar kali ini. Jadi hari ini saya hanya sharing. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ini bisa memotivasi Bapak Ibu semuanya kalau kita itu sebenarnya punya kesempatan yang sama gitu. Saya di sini hanya beruntung saja kok, beruntung bisa ke Inggris gitu. Ini saya coba share screen. Oke, ini ya kelihatan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Elvi, saat ini saya lagi studi doctoral degree di Department of Chemical and Biological Engineering di University of Sheffield. Di mana Sheffield itu di daerah namanya Yorkshire. Kalau di UK itu Yorkshire. Jadi di sini 1,5 jam dari Manchester. Ke tempatnya Pak Rangga juga mungkin 1 jam atau 1,5 jam ya ke Nottingham. Jadi kalau ke London masih agak jauh, 3-4 jam ke London. Ke Leeds juga dekat. Jadi ini beberapa ikon gedung dari University of Sheffield, Elfrid Court, dan juga ini Peace Garden namanya. Saya juga sudah sempat foto ke sini. Nah, Sheffield sendiri mungkin kalau tim Liga Inggris tidak terlalu terkenal ya, apalagi sekarang Sheffield United lagi di juru kunci. Mungkin tidak seperti Bapak Ibu semuanya yang kenal dengan namanya Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal. Kita hanya punya tim peringkat papan bawah ya. Juga satu tim yang mungkin tim legendaris juga, Sheffield Wednesday, lagi bermain di divisi Championship. Jadi tidak terlalu, kalau Sheffield itu tidak terlalu bagus ini bolanya. Oke, baik. Ini sedikit perkenalan saja. Saya seperti disampaikan oleh Bu Elvi tadi, staf pengajar di jurusan Teknik Kimia Universitas Brawijaya. Bapak Ibu bisa cari profil saya di Facebook atau di Google Scholar saya, di LinkedIn. Kalau ingin WA secara pribadi sebenarnya ada di grup Telegram juga ada saya, grup klinik jurnal, klinik beasiswa. WA ini juga WA grup yang webinar itu juga ada nomor saya, monggo kalau ada yang ingin disampaikan bisa WA ke saya juga. Nah, ini Scopus ID saya dan juga Orchid ID saya, itu bisa dilihat juga di Google Scholar saya juga. Nah, baik, hari ini kita diskusi santai aja, nggak usah tegang Bapak Ibu. Ini saya di sini nggak menggurui ya, hanya sharing aja pengalaman apa yang sudah saya dapatkan di tahun pertama studi S3 saya. Jadi saya ke Sheffield itu dari Maret 2020. 2 minggu saya di sini itu langsung lockdown dan saya benar-benar bekerja dari rumah gitu, working from home selama setahun penuh. Jadi bisa dikatakan saya ke kampus itu hanya 2 minggu saja. Ke kampus, ke tempat, ke kantor saya, ke office saya itu hanya 2 minggu. Jadi 1 tahunnya itu isinya lockdown dan saya bekerja dari rumah gitu. Dan alhamdulillah penelitian saya bisa dikerjakan dari rumah, jadi tidak terlalu tidak terlalu berefek apapun ke penelitian saya gitu. Jadi kalau kita bicara tentang kampus Sheffield, jujur kalau kampus Sheffield itu tidak terlalu tinggi peringkatnya ya. Jadi kalau di Indonesia, di Indonesia mungkin tidak terlalu terkenal gitu, University of Sheffield. Mungkin orang-orang kenalnya adalah Imperial College London, University of Cambridge, University of Oxford, University College London. Monggo Bapak Ibu silahkan ke kampus-kampus tersebut ya. Kalau saya ditanya kenapa harus ke Sheffield, karena S3 ya. Kita ini bicara tentang PhD studi.
kalau PhD studi itu lebih banyak saya itu lihatnya dari arah riset gitu, dari arah topik riset, apakah topik risetnya itu sesuai dengan minat kita gitu. Ternyata di University of Sheffield itu ada topik riset yang memang saya punya interest ke situ dan punya apa ada calon supervisor yang mau membimbing saya ke University of Sheffield gitu. Jadi ya sudahlah nggak apa-apa rezekinya di University of Sheffield gitu ya. Saya kira tidak masalah karena University of Sheffield masih dalam 100 besar dunia, urutan 93 di QS University Ranking, dan ada juga di listnya LPDP. Waktu itu yang memberikan funding saya adalah LPDP. Jadi ya saya ini apa? Saya jadinya ini pingin ke UK, ada di list LPDP ya sudah gitu. Dan kalau di UK sendiri urutan 16, tapi di urutan 2 di Yorkshire itu di urutan 2. Jadi di UK sendiri itu ada yang namanya Russell Group. Mungkin nanti Pak Rangga bisa menambah ya tentang Russell Group. Jadi Russell Group itu adalah top university di UK, isinya 24 university dan Sheffield ini masuk ke dalamnya gitu. Nah, yang paling bagus di University of Sheffield itu adalah student unionnya. Artinya student union ini adalah yang membantu nanti urusan-urusan international student, mungkin event-event yang diadakan oleh student union itu 4 tahun berturut-turut ini nomor 1 di UK gitu. Best in the UK gitu ya. Jadi student unionnya ini istilahnya kayak apa ya, organisasi kemahasiswaan gitulah. UKM gitu kalau di Indonesia, di kampus Indonesia gitu. Untuk ingin tahu kota Sheffield dan juga ingin tahu University of Sheffield, terutama Faculty of Engineering seperti apa, bisa menuju ke YouTube saya. Ini bisa ke sini, jadi bisa ke YouTube-nya PPI Sheffield atau bisa ke YouTube saya. Ini saya kampus tour, monggo silakan, ini channel saya juga. Kalau ingin tahu lebih jauh tentang kota Sheffield dan juga ingin tahu lebih jauh tentang Faculty of Engineering gitu. Monggo Bapak Ibu bisa lihat YouTube saya gitu ya, YouTube saya atau YouTube PPI Sheffield gitu. Nah, untuk mendapatkan LOE sendiri mungkin kalau S3 ini, studi S3 itu agak sedikit berbeda dengan studi S2 ya. Jadi studi S3 di Inggris itu lebih banyak pure by research. Kalau saya itu pure by research. Jadi tidak ada kuliah tertentu yang diwajibkan berapa SKS gitu seperti di Indonesia. S3 di Indonesia kan semester 1, semester 2 itu harus mengambil berapa mata kuliah gitu ya. Atau negara tertentu seperti di Taiwan gitu kan, semester 1, semester 2 itu harus berapa SKS, berapa kredit yang harus diambil. Nah, kalau di Inggris itu lebih banyak by research. Jadi mungkin hanya 1-2 kuliah yang bisa diambil gitu, kuliah wajib gitu. Dan itu pun tidak dimasukkan ke kredit, hanya compulsory course gitu. Kalau saya itu hanya 1, kalau di chemical engineering itu hanya 1, itu yaitu research ethic gitu ya, kayak research ethic gitu. Itu saja satu mata kuliah. Nah, kita boleh juga ikut course-course yang lain, itu dipersilakan, tapi tidak akan masuk ke transkrip. Jadi di UK itu tidak ada transkrip kalau PhD ya, kalau PhD. Nah, kalau master mungkin masih ada 1 tahun. Nah, untuk LOE, kalau Bapak Ibu memang ingin target ke LPDP, ya, pendanaannya LPDP, itu ya harus nyari universitas-universitas yang ada di listnya LPDP. Research topiknya apa? Yang paling pertama sih kalau S3 itu harus tahu research topik yang ingin diambil gitu ya. Research topik yang harus diambil selama studi S3 itu apa gitu. Nah, dan cari calon supervisor yang memang expert di bidangnya itu, kemudian lihat universitasnya apakah ada di list LPDP gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa juga membuat proposal ya. Membuat proposal, ini mungkin cara lain, bisa membuat proposal, bisa mengirimkan ke calon supervisor gitu. Itu ya. Nanti kalau saya bukan mengirim proposal, tapi saya mencari project dari supervisor. Nanti saya tunjukkan di mana cara cari project dari supervisor. Nah, kemudian juga CV kalau perlu,
untuk studi S3 itu adalah publication list dan grant. Mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan penelitian, nggak apa-apa, baik sebagai anggota pun masukkan aja, nggak apa-apa. Kan itu juga salah satu experience yang pernah kita dapat gitu. Nah, publication list, kalau nggak punya publikasi, yaitu grant lah, penelitian dana kampus pun masukin, nggak apa-apa, karena itu jadi sesuatu yang bisa menunjukkan kalau kita punya experience di bidang riset kita gitu. Nah ini ya kalau sudah mendapatkan calon supervisor dan supervisornya respon, ya kita juga harus tetap bisa menjaga komunikasi dengan calon supervisor kita gitu. Jangan sampai dianggurin dalam tanda kutip gitu ya. Kita yang butuh calon supervisor. Jadi saya itu dulu pengalaman saya selama sebelum dapat LOE ya dari mau interview sampai dapat LOE itu email saya itu bisa sampai puluhan, hanya satu judul pun, bahkan satu judul email itu komunikasinya terus bisa sampai belasan email selanjutnya gitu. Jadi harus tetap jaga komunikasi dengan calon supervisornya. Yang kelima adalah kalau sudah dapat, oh ini calon supervisornya dan ini kampus yang akan saya tuju, ini juga ada di list LPDP kampusnya, Bapak Ibu harus benar-benar pelajari syarat-syarat administrasi, prosedur, dan juga deadline untuk pendaftaran ke kampus. Karena di UK sendiri itu, kalau di Inggris, kampus-kampus Inggris itu dapat oke dari calon supervisor pun kita juga tetap harus apply ke kampus, gitu, apply ke sistem kampusnya. Jadi nggak cukup aja, jangan sampai Bapak Ibu udah ini pede ya, udah kadung pede, wah supervisornya oke, udahlah, apa akan diurus sama supervisor. Enggak, kita juga tetap harus apply ke kampus. Cuman chance-nya mungkin lebih gede gitu ya, chance-nya dalam tanda kutip ini relatif lebih gede gitu, lebih besar ininya, peluangnya gitu. Nah, kalau saya sendiri persiapkan dokumen itu kalau perlu minimal 6 bulan. 6 bulan sebelum tanggal deadline. Yang mungkin buat saya ya ini bukan untuk generalisasi. Buat saya yang agak sulit kalau untuk ke UK dalam ini ya, terutama juga nanti ke English speaking country itu adalah bahasa. Nah, kalau Bapak Ibu mau ke Imperial College London monggo, tapi lihat syarat bahasanya. IELTS-nya biasanya 7,5, apalagi ke engineering. 7,5 dengan band minimal 7 atau minimal 6,5. Itu. Biasanya seperti itu. Nah, kalau ke Sheffield sendiri tidak terlalu tinggi, relatif tidak terlalu tinggi. IELTS-nya itu minimal 6,5 dengan minimal band itu 6. Nah, kalau English speaking country mau tidak mau Bapak Ibu harus punya IELTS. Itu adalah wajib. Dan buat saya itu adalah hal yang harus dipersiapkan gitu, yang dipersiapkan matang-matang. Karena saya sendiri itu alhamdulillah ini ya, alhamdulillah kalau saya nggak mau sih sebenarnya membandingkan dengan orang lain gitu. Kalau saya sendiri alhamdulillah itu hanya 2 kali retake IELTS dan alhamdulillah bisa memenuhi persyaratan dari kampus gitu. 2 kali saya ngambil tesnya IELTS. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengukur kemampuan diri kalau memang ternyata kemampuan IELTS-nya belum mencukupi, ya mau tidak mau les, atau kalau nggak mau les, kursus, ya belajar sendiri monggo. Itu terserah Bapak Ibu gitu ya. Di video YouTube, saya jadi promosi channel YouTube saya. Di channel YouTube saya juga ada belajar tentang IELTS, baik IELTS yang pertama adalah IELTS speaking sama writing. Nah, itu saya ini di channel YouTube saya ada tips-tipsnya. Monggo Bapak Ibu lihat aja. Gitu ya. Nah, oke, itu untuk mendapatkan LOE. Jadi ini yang penting, dokumen itu jangan dadak-dadak, jangan dadakan istilahnya ya. Saya soalnya meremehkan persiapan dokumen, saya gagal di BPPLN, Pak Rangga. Bahkan di tahap pertama administrasi saya tidak masuk. Waktu itu BPPLN masih dibuka. Makanya saya belajar dari situ untuk apply Budi LN, saya benar-benar persiapkan dokumen. Jangan sampai diremehkan lah dokumen ini, meskipun sepele ya, hanya CV, surat rekomendasi, proposal studi, apalagi motivation letter, itu hal yang remeh gitu kan.
Tapi jangan diremehkan, itu tahap awal yang akan menentukan langkah kita selanjutnya loh. Jadi jangan sampai diremehkan mempersiapkan dokumen itu. Saya gagal di BPPLN. Tuh. Tuh. Nah, kalau saya cari LOE-nya itu saya nyari dari project. Nah, project biasanya supervisor, calon supervisor itu ngiklankan di sini. Bapak Ibu bisa masuk ke kampusnya UK dan nyari lowongan-lowongan langsung itu juga ada gitu ya. Atau bisa juga di findphd.com ini, findphd.com, nanti Bapak Ibu cari bidang yang sesuai dengan Bapak Ibu. Filter sesuai dengan yang diinginkan, biasanya ini ya location-nya mau kemana, funding-nya yang seperti apa. Jadi di sini bisa aja Bapak Ibu mencari project yang bisa saja kebetulan itu adalah fully funded. Artinya kalau fully funded itu ya semuanya biaya tuition fee itu gratis, free, terus Bapak Ibu dapat monthly allowance dengan nilai tertentu gitu. Fully funded. Cuman kalau bedanya dengan LPDP, nanti saya akan bicara LPDP ya. LPDP itu paket lengkap lah. Nah, kalau di fully funded itu hanya tuition fee sama monthly allowance. Nah, kebetulan pas waktu saya apply dengan topik riset yang saya minati itu ternyata self-funded. Nah, artinya saya harus menyediakan funding sendiri, menyediakan sponsor sendiri gitu. Nah, jadinya ya saya mau nggak mau harus nyari dari BPPLN atau dari LPDP gitu. Nah, tidak apa-apa kalau memang mau yang fully funded bisa dicari di sini ya, ada fully funded project gitu di findphd.com. Coba aja nanti Bapak Ibu searching explore aja di findphd.com gitu yang sesuai dengan bidangnya. Nggak hanya engineering, social science pun ada ya. Jadi law pun ada, humanities and arts pun ada. Jadi projectnya banyak di sini di findphd.com. Kalau saya ngambil di sini. Pada waktu itu saya hanya kirim CV waktu itu. Saya ya mungkin draft proposal singkat aja. Nah itu alhamdulillahnya calon supervisor saya itu responsnya positif. Yaitu CV kamu bagus, cuman saya nggak punya funding untuk studi kamu. Nah akhirnya saya harus cari funding gitu. Fundingnya dari LPDP. Mungkin saya sedikit promosi. Ini adalah profil dari supervisor saya, masih sangat muda. Beliau lulus S3 pun dari Edinburgh, University of Edinburgh itu tahun 2012. 2012 baru lulus S3, beliau masih asisten lecturer, asisten profesor atau lecturer kalau di UK. Nah, ini beberapa publikasi beliau, ini saya urutkan berdasarkan jumlah citasinya. Indeksnya sudah berapa nih? 27, sudah disitasi sebanyak 2.800 kali. Jadi Bapak Ibu gini, kalau mencari supervisor, coba juga lihat di profil Google Scholar-nya atau profil Scopus-nya. Kalau Bapak Ibu senang nulis, ya cari supervisor yang senang publikasi gitu. Itu kita nanti balik ke Indonesia kan sebagai dosen juga, nanti kan bisa membantu juga kalau kita punya tulisan bagus, disitasi banyak orang, H-index kita naik di Scopus maupun di Google Scholar, itu bisa kita setelah kembali ke Indonesia, kita punya kesempatan yang relatif besar untuk bisa memenangkan penelitian-penelitian kompetitif dikti. Karena sekarang syaratnya penelitian kompetitif dikti itu kalau kita ingin jadi ketua, harus punya H-index. Saya nggak tahu, Scopus kayaknya. Harus Scopus H-index minimal 4. Coba. Sekarang syarat dari dikti untuk jadi ketua penelitian semakin kompetitif ya, semakin sulit juga, relatif sulit karena ketua itu harus punya H-index. Nah ini kalau supervisor kita itu suka nulis, suka publikasi itu juga akan jadi nilai plus buat kita nantinya. Gitu. Jadi dilihat dari nilai positifnya aja. Jangan aduh nulis susah ini, aduh bisa nggak ya saya publikasi. Itu kalau lihat itunya ya nggak akan sekolah-sekolah nih Bapak Ibu nanti. Jadi ini sekedar motivasi aja ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak menganggap saya riak dan sebagainya ya. Ini sekedar motivasi aja. Jadi di tahun pertama, alhamdulillah saya di bulan Mei
tahun 2020 itu sudah pernah ikut poster conference sebenarnya di Quebec, Kanada, cuman ini dilakukan secara online. Nah, virtual. Sekarang kan conference karena pandemi seperti ini semuanya virtual. Nah, mudah-mudahan nanti 2021, 2022 saya bisa ikut conference yang offline gitu. Supervisor saya ingin ke Indonesia, makanya nanti saya akan carikan conference yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah ini juga saya diajak oleh supervisor saya untuk menulis di Cell Press di Journal Patterns. Ini belum terindeks Scopus, yang belum ada Q-nya. Mungkin kalau Scopus kan Q. Di Thomson Reuters Web of Science juga belum ada impact factor-nya gitu. Ini jurnal baru, jadi ya tidak apa-apa buat latihan saya untuk publikasi. Alhamdulillah ini bisa dipublikasikan di bulan September kalau tidak salah. Lupa saya, Oktober atau November, September ya, saya lupa. Nah, dan ini yang baru tahun 2021, bulan Januari kemarin, alhamdulillah saya juga diikutkan oleh supervisor saya untuk publish di Applied Materials and Interface Journal. Ini yang saya lakukan adalah ini. Jadi saya menghitung berapa sih nitrogen gas yang bisa teradsorb di covalent organic frameworks. Kemudian saya juga bisa melihat di mana sih gas nitrogen itu berada gitu di struktur dari covalent organic framework-nya ini. Nah, ini juga saya membuat grafik adsorption isotherm. Mungkin Bapak Ibu yang dari kimia atau dari teknik kimia sedikit paham tentang yang namanya adsorption isotherms graph seperti ini. Nah, ini yang saya lakukan dan alhamdulillah hanya satu figur ini saya diikutkan sebagai co-author. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat di MGL Clarivate ini berapa sih impact factor-nya gitu ya. Q1 ya, Q1 ini. Saya bisa lihat. Nah, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bu Elvi, mungkin Pak Rangga monggo untuk menambahkan apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Ibu semuanya.